Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Saya buat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengasuh Dr. Insinyur Jamin Habib, Magister Manajemen. Judul penelitian yang saya gunakan di sini adalah analisis kemandirian belajar siswa dengan menggunakan aplikasi Duolingo pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 SMP Negeri 2 Lobalain. Kita masuk bab 1, pendahuluan. Yang menjadi latar belakang di sini adalah yang pertama, kemandirian belajar. Kemandirian belajar menjadi salah satu keterampilan penting di era digital, di mana siswa dituntut untuk mampu mengelola proses belajar mereka sendiri. Namun, banyak siswa masih bergantung pada guru dan kurang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, penggunaan Duolingo. Duolingo sebagai aplikasi pembelajaran bahasa berbasis gamifikasi telah banyak digunakan oleh siswa untuk belajar bahasa Inggris. Aplikasi ini menawarkan butir interaktif seperti proses tracking, latihan harian, dan sistem reward yang dapat memotivasi siswa. Namun, belum banyak penelitian yang menganalisis sejauh mana Duolingo dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Variabel penelitian saya gunakan di sini ada dua variabel, yaitu variabel independen penggunaan aplikasi Duolingo, variabel dependen kemandirian belajar siswa. Tujuan penelitian ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi Duolingo terhadap kemandirian belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa melalui Duolingo. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas menggunakan Duolingo dalam mendukung kemandirian belajar siswa. Bab 2, landasan teori. Landasan teori di sini ada 2 teori. Yang pertama, teori kemandirian belajar. Menurut Holet 1981, kemandirian belajar adalah kemampuan individu untuk mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri, termasuk menetapkan tujuan, memilih metode, dan mengevaluasi hasil belajar. Indikator kemandirian belajar di sini ada 4. Yang pertama, perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan jadwal belajar. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu konsisten dan disiplin dalam belajar. Yang ketiga, evaluasi, yaitu kemampuan menilai kemajuan dan kekurangan. Yang keempat, motivasi, yaitu mendorong siswa untuk belajar. 2, teori pembelajaran berbasis teknologi. Di sini ada 2 teori. Yang pertama, teori pembelajaran multimedia Mayer 2005. Pembelajaran yang efektif dapat dicapai melalui integrasi teks, gambar, dan audio yang semuanya tersedia dalam aplikasi Duolingo. Yang kedua, teori gamifikasi Litterding et al. 2011. Gamifikasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa melalui elemen seperti poin, level, dan reward. 3, hubungan variabel dengan tujuan penelitian. Penggunaan Duolingo variabel independen dapat mempengaruhi kemandirian belajar variabel dependen melalui butir-butir seperti proses tracking, gamifikasi, dan latihan interaktif. Teori Hals 1981 dan Mayer 2005 mendukung bahwa aplikasi seperti Duolingo dapat mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, sampel lokasi penelitian SMP Negeri 2 Lobalain, populasi siswa kelas 8 SMP yang menggunakan Duolingo untuk belajar bahasa Inggris. Sampel 30 siswa dipilih secara acak dari populasi. Karakteristik sampel usia 13 sampai 18 tahun. Jenis kelamin 60% perempuan, 40% laki-laki. Frekuensi penggunaan Duolingo 70% menggunakan Duolingo 3 sampai 5 kali seminggu, 30% menggunakan setiap hari.
Dua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama, kuesioner berisi pertanyaan tentang kebiasaan belajar menggunakan Duolingo. Nah, contoh pertanyaan yang saya buat di sini, yang pertama, seberapa sering menggunakan Duolingo dalam seminggu? Yang kedua, apakah menetap target belajar sebelum menggunakan Duolingo? Yang ketiga, seberapa puas dengan kemajuan belajar di Duolingo? Yang kedua, observasi, mengamati aktivitas siswa saat menggunakan Duolingo. Yang ketiga, wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan beberapa siswa untuk menggali pengalaman mereka. Yang keempat, analisis data Duolingo, menggunakan butir laporan proses untuk melihat perkembangan siswa. Bab 4, pembahasan pengaruh Duolingo terhadap kemandirian belajar. Di sini ada 4. Yang pertama, perencanaan. Siswa yang menggunakan Duolingo cenderung lebih mampu menetapkan target belajar mingguan, namun beberapa siswa masih memerlukan bimbingan untuk merencanakan pembelajaran jangka panjang. Yang kedua, pelaksanaan. Butir gamifikasi seperti strike dan poin meningkatkan konsistensi siswa dalam menggunakan aplikasi. Siswa menjadi lebih disiplin dalam menyelesaikan modul harian. Yang ketiga, evaluasi. Butir proses teaching membantu siswa mengevaluasi kemajuan belajar mereka secara mandiri. Siswa dapat melihat area mana yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, motivasi. Gamifikasi dalam Duolingo meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Mereka merasa termotivasi untuk mencapai level yang lebih tinggi dan mempertahankan streak. A. Faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama, faktor pendukung ada 3. 1. Gamifikasi yang menarik. 2. Umpan balik instan dari aplikasi. 3. Kemudahan akses melalui smartphone. Yang kedua, faktor penghambat ada 2. Yang pertama, keterbatasan akses internal. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan butir perencanaan di Duolingo. Yang ketiga, relevansi dengan teori. Teori HAL 1981 tentang kemandirian belajar terlihat dalam kemampuan siswa untuk menetapkan tujuan dan mengevaluasi kemajuan mereka melalui Duolingo. Teori Mayer 2005 tetap tentang pembelajaran multimedia terlihat dalam penggunaan teks, audio, dan gambar dalam Duolingo yang membuat pembelajaran lebih efektif. Bab 5, penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini ada 3. Yang pertama, Duolingo terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa, terutama dalam hal motivasi dan evaluasi diri. Yang kedua, siswa masih memerlukan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan belajar. Yang ketiga, gamifikasi dan fitur proses teaching dalam Duolingo menjadi faktor utama yang mendukung kemandirian belajar. Nah, saran di sini ada 3. Yang pertama, bagi siswa, manfaat butir perencanaan dan proses teaching di Duolingo secara maksimal. Yang kedua, bagi guru, interaksikan Duolingo dengan kegiatan belajar di kelas dengan berikan panduan penggunaan aplikasi. Yang ketiga, bagi peneliti lanjutan, lakukan penelitian dengan sampel yang lebih besar dan variasi metode pembelajaran. Demikian hasil penelitian saya. Terima kasih.